kalian dan masuk ke dalam keyakinan bidat monarkianisme atau oneness hanya gara-gara Anda nggak paham teks gitu loh. Hati-hati teman-teman ya. Makasih Uni. Sama aja sih. Mau oneness, mau Tritunggal, Trinitas, basicnya sama. Sama-sama halu. Aku Tritunggal masih hidup aku. Tunggu, kita lanjut ke Gerisma, silakan. Banyak rezeki. Otang diam lah Otang. Kau nanti kalau mau bicara masa tambal ban nanti, kalau aku lagi santai, kau naik nanti. Orang lagi diskusi, kau pun kayak gitu. Gerisma? Kayaknya Tritunggal kakak. Ih ngapain aku Tritunggal? Kau tahu Tritunggal? Ayo kita bahas Tritunggal ya. Coba aku tanya sama kau dulu. Coba kau jelaskan Tritunggal itu apa? Jangan ganda. Tanya dulu. Kalau gini ya, berat. Tritunggal itu apa? Coba kau jelaskan dulu. Nabi Muhammad atau Allah. Mampus kena goyang, kena lo. Kenapa? Apalah yang dibahas? Ngomong apa sih sebenarnya? Nabi Muhammad atau Allah. Otang. Nabi Muhammad. Aduh, kau mah kebiasaan Otang. Kau naik Nabi komang Muhammad orang adalah- sebelum naik minum cap tikus pula itu kau ganda. kemari. Alamak. Jangan kau minum cap tikus sebelum naik komal. Pening pala kita Otang. Nabi Muhammad atau ganda. Ayolah. Jawablah, Nabi Muhammad atau ganda. Gak ada Suganda di mari. Tadi sore Suganda kemari. Nggak ada Suganda. Oh tadi Suganda Udah di lah, Muhammad sini. atau Allah. Rumahku langsung gini loh, nyungsep rumahku loh. Rumahku yang Nabi penuh Muhammad dengan atau Allah. Udah lah, Otang, aduh. Alah, tadi 700 Nabi Muhammad atau penonton. Allah. Gara-gara masuk si Otang udah tinggal 300 jadi penonton. turun. Nabi Muhammad atau Allah. Apa ini? Ngomong apa sih Geng? Nabi Muhammad atau Allah. Otang. Ganda. Tan, kalau bertanya tuh yang Nabi jelas dong. Muhammad atau Allah. Aduh, Allah. Otang. Nabi Udah dia Muhammad tanya atau sama Allah. Suganda gitu loh. Aneh kasih tahu Nabi Suganda Muhammad nggak ada atau di sini. Allah. Kau jangan kau Itu kumur pakai Tolong tua tolong naik ke sini. tolong telepon Suganda ini. Nabi Muhammad atau Allah. Aduh kasihan ini. Nabi Muhammad Tanya atau Suganda, Allah. udah tahu Suganda nggak kesini. Nabi Muhammad atau Allah. Iya tadi siang nggak ada kesini. Ganda. Sekarang udah nggak ada orangnya. Ganda Aduh. kau menalak. Bukan saya bukan Ganda, saya Ben Abraham. Ya Allah, dibilang Suganda Ganda lagi. kau, Ganda. Gua Ben Abraham, Ganda bukan kau. Suganda gua. Pakai Allah kopling kau, Akbar. pakai kopling. Otang, Waduh, kalau kau ganda. tuh buat pertanyaan yang sekiranya Aku masuk Tritunggal. akal, mudah dimengerti. Kau ganda. Bukan, gua Muhammad Ben atau Abraham. Allah. Duh. Muhammad atau Aduh ya Allah. Allah, jatuh kualitas. Aduh. udahlah. Tidi ini Lone Wolf Reyes mau nanya tentang Islam. Udahlah, cukup aja lah. Lebih Main-mainnya keren. udahlah, capek aku. Inilah kalau jadi tukang tambal ban sok-sok naik ke ranah teologi ini bahaya. Silakan Lone Wolf Ray, selamat malam, selamat datang di room Uniriva Komal, di mana kalian Kristen boleh bertanya tentang Islam ataupun mengangkat tema untuk didiskusikan. Ya. Saya mau tanya tentang sesuatu yang sebenarnya itu saya cari jawabannya dari dulu nggak ketemu. Saya sebenarnya lagi belajar tentang Islam, intinya itulah. Nah, saya itu penasaran, kan kita pasti paham ya kalau membunuh itu pasti sesuatu yang dosa, kecuali mungkin kalau membunuh orang yang benar-benar berdosa atau salah atau berapa ya gitulah. Tapi kita pasti sangat setuju kalau membunuh itu pasti perbuatan yang berdosa, apalagi membunuh anak kecil. Dari dulu saya itu lagi cari jawaban di surat Al-Kahfi. Itu dikisahkan ketika langsung mengerucut aja ya daripada panjang. Di surat Al-Kahfi itu diceritakan Nabi Khidir ketika dia itu dalam perjalanannya dia itu membunuh anak kecil yang disangka kalau suatu hari nanti dikhawatirkan anak kecil itu nanti akan durhaka, dan dia berharap membunuh anak kecil itu untuk digantikan lagi suatu hari untuk orang tuanya ini biar dapat anak keturunan yang lebih baik lagi. Nah, ini menurut saya sangat-sangat susah banget untuk masuk di dalam hati saya. Nah, saya minta pencerahannya untuk ayat ini tuh sebenarnya kok bisa sih
ini menurutnya Nabi Khidir dan menurutnya Allah itu ini lebih baik, jalan ini tuh lebih baik, yang dilakukan ini lebih baik. Nah, saya cuman mau tanya tentang ayat ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang Tadi ayat salah berapa kata itu? dan pertanyaan saya. Ayat berapa? Ayatnya saya kurang Al-Kahfi. hafal. Al-Kahfi. Al-Kahfi yang menceritakan tentang Nabi Khidir, dia itu dalam perjalanannya yang setelah dia itu Sama kayak Musa itu. kalau nggak salah itu setelah Yang dia sama itu Musa itu. merusak perahu, Oh, oke. bahtera, terus Bang dia itu Ali tangkap ya. Iya, Iya. iya. Itu dalam surat mohon maaf saya Al-Kahfi. kurang hafal tentang ayatnya. Iya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Qala akatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kemudian berjalanlah Nabi Musa dengan pendampingnya hingga ketika berjumpa dengan seorang anak. Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nabi Musa saja kaget seperti kita, seperti Anda. Seorang nabi ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, ternyata dijawab dalam ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menarasikan peristiwa ini. Sebentar. Baik, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk setiap umat dan nabi aturan dan syariat atau hukumnya masing-masing. Maka kami dalam keyakinan Islam meyakini bahwa Nabi Musa memiliki syariatnya, hukum yang kita kenal dengan Tauratnya. Nabi-nabi lain juga membawa hukum yang telah diteguhkan oleh Allah kepada setiap nabi tersebut, termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Khidir memiliki minhaj atau jalan, begitu juga syir'atan atau hukum yang telah Allah berikan kepadanya. Dan akhirnya beliau menjawab sendiri dalam ayat selanjutnya dalam Al-Kahfi itu, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurkihuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak muda kafir yang telah dibunuh tersebut, kedua orang tuanya mukmin, beriman kepada Allah, dan dikhawatirkan kalau dia kelak besar akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Inilah alasan Nabi Khidir memutuskan untuk membunuh anak kecil tersebut, karena ilham yang diberikan Allah kepada nabi tersebut atas kekuasaan Allah untuk bisa melihat masa depan yang akan ditempuh oleh anak ini. Sehingga Nabi Khidir melakukan perbuatan itu juga sebagai pengajaran kepada Nabi Musa. Di balik semua kisah ini, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mencari seorang yang bernama Khidir, adalah teguran kepada Nabi Musa ketika dia menganggap tidak ada lagi yang lebih mengetahui tentang hukum Tuhan selain dia sendiri di muka bumi saat itu. Maka Allah menegur kesombongan atau rasa besar hatinya Nabi Musa dengan memperkenalkan kepada ada nabi lain yang membawa hukum dari Tuhan juga. Ternyata mengagetkan Musa pengajaran yang diajarkan Khidir alaihissalam. Jadi itu jawabannya saudaraku. Semua yang dilakukan oleh Khidir adalah perintah Tuhan dan atas ilmu yang telah dititipkan kepadanya. Dan keyakinan kami umat Islam, para nabi dan utusan Tuhan ini adalah orang-orang pilihan yang diberikan pengetahuan, diberikan ilham, diberikan wahyu, diberikan hikmah, kebijaksanaan, sehingga mereka tidak serta-merta bertanduk atas hawa nafsunya, tidak serta-merta bertingkah karena keinginan mereka sendiri. Itu dijelaskan dalam ayat yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah setiap nabi itu berbicara atau bertindak karena keinginan nafsunya pribadi, hasratnya pribadi, melainkan karena perintah wahyu. Jadi itulah yang kami yakini
keyakinan kami dan keimanan kami kepada para nabi, bahwa mereka adalah manusia pilihan, dipilih dan dipilah oleh Tuhan dari sekian miliar atau triliunan manusia yang lainnya untuk menempati sebagai nabi atau nabi dalam bahasa Ibraninya, pembawa kabar dari Tuhan. Mereka memiliki manzilah, kedudukan di atas kita sebagai manusia biasa yang tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu saudaraku.